Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan kru yang akan menemani kita selama perjalanan. Namanya Pak Warno. Di sini dia berperan sebagai supir dari bis A. Di sebelah kirinya, ada Pak Gino. Dia berperan sebagai partner dari Pak Warno di bis A. Kalau yang memakai topi, namanya Pak Nono. Beliau bertugas menjadi supir dari bis B. Dan didampingi oleh sebelah kirinya, namanya Pak Parno. Mereka berdua ini sangat baik hati ya. Amin. Oke guys, jadi setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 51 menit, kita tiba di Masjid Al-Hikmah Temanggung, untuk melaksanakan sholat asar. Pukul 8 malam, kita tiba di Kadilangu, Demak, makam Raden Said atau Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh wali Songo. Dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Raden Sahur atau Tumenggung Wilatikta. Beristri Dewi Nawang Arum. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546. Serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 10 Muharram atau sekitar tanggal 17 Oktober tahun 1592 Masehi dan dilanjutkan Sunan Hadi sebagai pemimpin Kadilangu. Pada tahun 1601 Masehi gelar berubah menjadi Panembahan Hadi. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Setelah selesai ziarah di Kadilangu, dengan ojek kita langsung menuju ke Masjid Agung Demak, atau lebih tepatnya makam Raden Patah.
menjadi pendiri Kesultanan Demak yang konon berasal dari seorang ibu keturunan Tionghoa. Memiliki nama kecil Pangeran Jimbun. Raden Patah saat dewasa belajar mengenyam pendidikan beragam bidang. Salah satu yang menjadi fokus pembelajaran Raden Patah, yakni pendidikan politik dan kebangsawanan. Ia juga belajar agama di Ampel Denta, pondok pesantren yang didirikan Sunan Ampel. Konon semasa belajar di Ampel Denta inilah jaringan dan pertemanan Raden Patah meluas. Bahkan dikutip dari buku, Hitam Putih Kesultanan Demak. Ia berkenalan dengan saudagar kaya utusan Cina Laksamana Cheng Ho atau yang dikenal juga dengan Dampo Awang atau Sampo Taijin. Cheng Ho ini juga merupakan panglima muslim yang berkawan dengan Raden Patah. Semasa di Ampel Denta, ia belajar agama Islam dengan beberapa pemuda lainnya. Seperti Raden Paku yang kelak menjadi Sunan Giri, Mahdum Ibrahim yang kelak menjadi Sunan Bonang, dan Raden Qasim atau Sunan Derajat. Setelah dianggap lulus, Raden Patah dipercaya menjadi ulama dan membuat permukiman di Bintara. Penyiaran agama dilaksanakan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Perlahan-lahan daerah Bintara ini menjadi ramai, bahkan menjadi pusat keramaian dan perniagaan. Dari sanalah akhirnya dikisahkan para wali Songo merencanakannya sebagai pusat kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Selesai sholat Isya di Masjid Agung Demak, kita menuju ke Menara Kudus untuk berziarah dan makan malam di sana. Ulama yang dimasukkan dalam daftar Wali Songo. Nama lahirnya adalah Jafar Sodik. Ia adalah putra Sayyid Usman Haji dengan Siti Syarihah, putri Sunan Ampel. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di Desa Kerjasan, Kota Kudus, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu, dengan cara mengganti kurban sapi menjadi kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud, kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus.
Agenda di hari pertama telah usai. Kita menuju ke kawasan Sunan Muria dan menginap di sana. Setelah melaksanakan sholat subuh dan ketika mentari sudah mulai bersinar, kita pun naik ke Gunung Muria menggunakan ojek. Sunan Muria, lahir dengan nama Raden Umar Said, adalah tokoh Wali Songo. Putra dari Raden Said, Sunan Kalijaga, dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishak. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung, Gunung Muria, yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Tempat Sunan Muria dimakamkan. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Semasa menyebarkan Islam, Sunan Muria banyak memberikan ajaran kepada masyarakat umum. Salah satunya adalah ajaran merawat bumi untuk melestarikan lingkungan. Dari Kudus ke Tuban memakan waktu yang lumayan panjang, yaitu sekitar 5 jam. Maka kita beristirahat terlebih dahulu di rumah makan Tugu Asri, dan melaksanakan sholat jamak takdim zuhur asar di sana. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari rumah makan Tugu Asri ke kota Tuban, kita langsung menuju ke makam Sunan Bonang atau Syekh Maulana Mahdum Ibrahim menggunakan becak, dan dilanjutkan makan siang di lokasi. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 di Rembang, dengan nama Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dalam hal pendidikan, Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah dan Raden Kusen. Selain dari Sunan Ampel, Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishak, yaitu sewaktu bersama-sama Raden Paku, atau Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci.
Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Bahkan, masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air. Di tempat-tempat yang sulit air, dia juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf, berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sunan Bonang juga menggubah gamelan Jawa, yang saat itu kental dengan estetika Hindu. Dengan memberi nuansa baru, dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang, dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir, yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental atau alam malakut. Tembang, Tombo Ati, adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dari pusat kota Tuban langsung kita menuju ke pesisir kota. Lebih tepatnya di makam Syekh Asmoro Kondi. Beliau adalah ayahanda dari Sunan Ampel. Syekh Ibrahim Asmoro Kondi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada paruh kedua abad ke-14. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Makdum Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafalkan As-Samarkandi, yang kemudian berubah menjadi Asmoro Kondi. Syekh Ibrahim Asmoro Kondi wafat pada sekitar tahun 1425 M dan dimakamkan di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Hari mulai petang, kita melanjutkan perjalanan ke cucu dari Syekh Asmoro Kondi yaitu Raden Qasim atau Sunan Derajat, yang berada di Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat adalah salah satu sunan, dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Qasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya. Dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam,
Ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat, sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren Dalem Duwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun 1520 Masehi. Ia sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial. Sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Beliau wafat tahun 1522 Masehi. Setelah dari Lamongan, kita menuju Gresik, dengan waktu perjalanan selama 1 jam 16 menit. Lebih tepatnya di makam Sunan Giri. Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton, yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 dan wafat tahun 1506, dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin kembali ke Giri. Dalam babat Tanah Jawi, dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun, keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Masih di Gresik, kita menuju ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, menggunakan angkutan umum. Diceritakan di dalam babat Gresik, bahwa Malik Ibrahim adalah saudagar dagang, yang kemudian diangkat Kerajaan Majapahit sebagai Syah Bandar Dagang, dan diberi wilayah di Gresik. Nampaknya, di luar keberhasilannya dalam perdagangan, dan jabatan Syah Bandar yang diembannya, Malik Ibrahim juga berdakwah menyiarkan agama Islam. Tokoh Maulana Malik Ibrahim bagi masyarakat Muslim Jawa, dikenal sebagai penyiar agama Islam, serta merupakan bagian dari wali Songo yang tertua. Nisan dari makam Sunan Derajat didatangkan langsung dari Gujarat, dan merupakan salah satu dari 3 nisan langka yang ada di dunia.
Memasuki hari ketiga, pukul 3 pagi, kita sampai di Madura, lebih tepatnya di makam Syekhona Kholil Bangkalan. Terima kasih kepada kakak dari Neng Walimah Bahar dan Mas Abdul Jalil, yang telah menyambangi kami di lokasi dan mengantarkan sarapan untuk kita. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم. Syekhona Kholil atau Syekh Kholil, lahir di Kemayoran, Bangkalan, sekitar tahun 1835 Masehi. Wafat di Martajasa, Bangkalan, sekitar tahun 1925 Masehi. Beliau adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Syekh Kholil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Kholil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nazom Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Setelah dididik, orang tua Mbah Kholil kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Kholil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan, yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri. نال الشرف والله عفا عما سلف من أمتي فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته فمحمدنا هو سيدنا فالعز. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. Melewati jembatan Suramadu, kita para peserta ziarah Rila PPI 2023 dengan perasaan tidak sabar ingin segera masuk di lokasi makam Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang ikonik dengan pusat perbelanjaannya.
لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Dia lahir pada tahun 1401 di daerah Tumapal, Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel Adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi, atau lebih dikenal Syekh Asmoro Kondi, dengan Diah Chandrawulan. Wisata religi Sunan Ampel, salah satu dari wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Kawasan Ampel tidak hanya menonjolkan sisi religi saja, namun ada satu tempat yang juga selalu ramai dikunjungi setelah berziarah, yakni Pasar Ampel. Pasar Ampel menjadi roda perekonomian masyarakat sekitar untuk mengais rejeki. Di Pasar Ampel sendiri, barang-barang yang dijual beraneka macam yang merupakan ciri khas Timur Tengah, seperti baju muslim, parfum, sajadah, mukena, dan aksesoris yang berbau suasana haji, dan masih banyak lagi. Music licensing reimagined. Artlist.io. Agenda selanjutnya yaitu melakukan kunjungan dan ziarah di beberapa pondok pesantren. Setelah dari Surabaya kita menuju ke Jombang yaitu di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Atau lebih tepatnya makam Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merupakan salah satu pendiri NU.
Setelah kunjungan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, kita melanjutkan ke Pondok Pesantren Tebuireng. Yap, benar sekali, yaitu untuk berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman, atau sering disapa Gus Dur. Sayangnya, sesampainya di sana kita tidak bisa berziarah dikarenakan sudah tutup. Pondok pesantren selanjutnya yang kita kunjungi adalah Pondok Pesantren Ringin Agung. Kebetulan Gus Rofik, putra dari almarhum Mas Kiai Buhori, juga sedang nyantri di sana. Bukan sekedar itu, kami juga berziarah ke makam Syekh Imam Nawawi. Oke guys, lanjut ya, perjalanan selanjutnya yaitu Ponpes Lirboyo. Suasana di kota santri asik kesenangkan hati. Suasana di kota santri
Dari Lirboyo, kita lanjut ke Ploso untuk berziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Tak jauh dari makam Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, kami melanjutkan ke makam Kiai Haji Hamim Jazuli atau yang kita kenal dengan nama Gus Mim. Sekaligus menjadi penutup agenda ziarah Rihla PPI tahun 2023. Sampai jumpa lagi ya. Sekali lagi kepada peserta yang kami hormati untuk mempersiapkan diri, sudah sampai laris ya, tinggal kurang lebih 5 menit lagi kita sudah sampai tujuan. Barangkali ada temannya yang belum bangun, silakan dibangunkan di bangunan yang lain biar nanti bisa jalan dengan baik ketika pulang ya. Kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta ziarah yang berpartisipasi pada Rihlah dan Ziarah Aulia 2023 kali ini. Kami atas seluruh panitia mohon maaf apabila dalam kami menemani mendapat pelayanan yang kurang baik dan tidak berkenan di hati para peserta sekalian, terkhusus untuk wali santri yang sudah ikut dalam kegiatan kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila dalam kami melayani terdapat banyak kekurangan. Kepada kru bis yang juga telah menemani kami selama 3 hari ini, Pak Warno dan Pak Gino, kami mengucapkan terima kasih. Tak bisa terobati
melihatmu esok hari. Pak Warno. Tenun, Pak. Terima kasih, saya minta maaf atas pelayanan kepada kekurangan dan yang disengaja dengan dan dalam cara makan saya minta dihalalkan ya Tad ya. Oh gitu. Atau nuhun Pak, amin Pak. Sama-sama lah, mudah-mudahan tahun depan bisa ketemu lagi. Amin, amin. Ya, kasih. Monggo. Makasih banyak Pak, makasih. Hati di jalan Pak. Yuk, mari. Jadi mas-mas lagi melakukan lokasikan. Tukang foto nih, weh. Gas. Oh, aduh, dipeluk loh. Alhamdulillah. Saut buang berbeda. Orang saut kok ya. Keadaan dan yang sangat gembira dan lain. Nah, Jumat kita ziarah sore. Babat matur nuwun pun dimasake sarapan. Ini langsung dari pulang ziarah langsung sarapan. Mbak Nusaibah, gimana perasaannya setelah ziarah? Mbak, tutornya ngap. Gak ketok.